Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tema 3 makanan sehat, subtema 3 menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran 1 dan 2. Di pembelajaran 1 dan 2 kita akan membahas tentang 1. Kelebihan dan kekurangan iklan media elektronik dan media cetak. 2. Gangguan organ pencernaan dan vitamin. Selanjutnya, Bapak akan membahas tentang jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan ini berdasarkan media elektronik dan media cetak, di antaranya iklan koran, iklan radio, iklan majalah, dan iklan televisi. 1. Iklan koran. Koran adalah salah satu media tradisional yang banyak digunakan dalam bisnis. Kelebihan iklan koran di antaranya memungkinkan menjangkau sejumlah wilayah geografis tertentu. Pengiklan dapat menentukan cerita yang ingin dikomunikasikan. Paparan iklan tidak terbatas pembaca. Pembaca dapat kembali ke pesan peiklan lagi. Tersedia bantuan grafis dalam menciptakan dan memproduksi iklan. Kekurangan iklan koran yaitu ruang iklan mahal. Koran biasanya dibaca sekali dan kemudian dibuang. Produksi foto yang kurang membatasi kreativitas pengiklan. Koran adalah media yang terlihat sehingga pesaing dengan cepat bereaksi. 2. Iklan majalah. Majalah lebih fokus dalam mengiklankan. Meskipun harganya mahal, majalah merupakan alternatif bagi iklan surat kabar. Kelebihan iklan majalah diantaranya keterlibatan pembaca tinggi, kualitas kertas lebih baik, penargetan pembaca yang lebih baik. Kekurangan iklan majalah diantaranya jangka waktu antara pemesanan dan penerbitan yang lama, biaya ruang tata letak iklan lebih mahal, ada kebebasan yang terbatas dalam hal penempatan iklan dan format. 3. Iklan radio. Kelebihan iklan radio diantaranya, radio merupakan media semesta, memberikan kepribadian basis melalui terciptanya promosi yang menggunakan bunyi dan suara. Tarif secara umum dapat dinegosiasikan. Kekurangan iklan radio yaitu pendengar tidak bisa kembali ke poin penting iklan, pendengar tidak fokus dalam menyimak iklan, persaingan yang kompetitif. 4. Iklan televisi. Kelebihan iklan televisi diantaranya dapat menjangkau banyak orang pada tingkat nasional atau regional dalam waktu singkat. Televisi menjadi media yang menggunakan gambar dan suara, sehingga mampu menyampaikan pesan dengan penglihatan, suara, dan gerak. Kekurangan iklan televisi diantaranya pesan bersifat sementara, waktu penayangan iklan terbatas, relatif lebih mahal dalam hal biaya kreatif, produksi, dan waktu siar. Selanjutnya, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk bisa membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang mengancam keselarasan masyarakat umum. Ciri-ciri iklan layanan masyarakat. Iklan tidak komersil, tidak bersifat keagamaan, tidak bersifat politis, berwawasan luas, dan yang terakhir mempunyai dampak positif sehingga patut memperoleh dukungan media lokal maupun nasional. Contoh iklan layanan masyarakat. Ayo kita dukung Germas. Ada yang tahu Germas itu singkatan dari apa? Germas singkatan dari Gerakan Hidup Masyarakat. Germas ini didukung oleh Kementerian Kesehatan. Selanjutnya Bapak akan membahas tentang materi IPA.
Materi IPA yang kita bahas di pembelajaran hari ini yaitu gangguan organ pencernaan. Tentunya, organ pencernaan memiliki gangguan yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau makanan yang kita makan. Gangguan organ pencernaan diantaranya 1. Tipes. Tipes yaitu peradangan pada usus akibat kebersihan makanan dan minuman yang tidak terjaga dengan baik. Penyebabnya adalah bakteri Salmonella typhi. 2. MAH atau radang lambung yang disebabkan adanya produksi asam lambung yang berlebihan sehingga lambung terasa nyeri. MAH disebabkan pola makan yang tidak teratur. 3. Sariawan. Sariawan terjadi akibat kekurangan vitamin C dan ditandai dengan radang pada rongga mulut dan lidah. Yang keempat, parotitis atau gondong. Gondongan yaitu penyakit yang membengkaknya kelenjar air ludah di bagian bawah telinga yang disebabkan oleh virus. Yang kelima, appendistis, radang usus buntu. Usus buntu yaitu terjadinya peradangan pada umbai cacing atau appendix pada usus buntu sehingga pada umbai cacing harus dipotong melalui operasi. 6. Diare. Diare disebabkan infeksi bakteri pada usus besar, sehingga penyerapan air di usus besar terganggu dan feses atau kotoran menjadi encer. Dan yang ketujuh, konstipasi, sambelit. Sambelit yaitu penyakit susah buang air besar akibat penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di dalam usus besar, sehingga feses menjadi sangat padat dan keras, sulit dikeluarkan. Sambelit disebabkan kurang makan makanan yang berserat, seperti sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya, Bapak akan membahas tentang vitamin. Vitamin berfungsi sebagai zat pengatur. Vitamin diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Walaupun sedikit, namun memiliki peran yang sangat penting. Kekurangan vitamin mengakibatkan seseorang mudah terserang penyakit. Penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin disebut avitaminosis, sedangkan penyakit yang disebabkan kelebihan vitamin disebut hipervitaminosis. Macam-macam vitamin. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A berguna untuk kesehatan mata, kulit, dan mempertinggi daya tahan tubuh terhadap infeksi. Kekurangan vitamin A mengakibatkan rabun senja. Sumber makanan yang mengandung vitamin A diantaranya wortel, mangga, jeruk, belimbing, pepaya, telur, ikan, susu, dan lain-lain. Yang kedua, vitamin B. Vitamin B berguna untuk mendukung pertumbuhan badan dan mencegah gangguan saraf. Kekurangan vitamin B mengakibatkan penyakit beri-beri. Selain selera makan hilang dan pertumbuhan badan terhambat. Sumber vitamin B terdapat pada stroberi, pisang, tomat, sayuran, kacang-kacangan, hati, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, vitamin C. Vitamin C berguna untuk daya tahan tubuh. Kekurangan vitamin C mengakibatkan gusi berdarah, sariawan, dan bibir pecah-pecah. Sumber makanan vitamin C terdapat pada jeruk, tomat, semangka, apel, dan sayuran yang masih segar. Yang keempat, vitamin D. Vitamin D berguna untuk membantu pembentukan tulang. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan penyakit tulang atau rakitis dan pertumbuhan tulang tidak sempurna. Sumber makanan yang mengandung vitamin D diantaranya ikan, susu, mentega, dan
juga dengan bantuan sinar matahari. Yang kelima, vitamin E. Vitamin E berguna untuk menjaga kesehatan alat reproduksi, membentuk sel darah merah, dan memperhalus kulit. Kekurangan vitamin E dapat mengakibatkan keguguran, bayi meninggal di dalam kandungan, dan kemandulan. Sumber makanan vitamin E diantaranya alpukat, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Vitamin K. Vitamin K berguna untuk membantu pembekukan darah pada saat terjadi luka. Kekurangan vitamin K mengakibatkan darah sukar membeku. Sumber makanan yang mengandung vitamin K diantaranya bayam, buncis, sawi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, mari kita makan makanan yang banyak mengandung vitamin seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, serta daging-dagingan dan ikan-ikan. Dan jangan lupa kita selalu berdoa, amin ya robbal alamin. Tugas hari ini yaitu membuat peta pikiran halaman 136, dan yang kedua menyebutkan informasi yang didapat pada iklan halaman 133. Ayo berlatih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.